Di balik kesuksesan sebuah tim, pasti terdapat komando, strategi, dan juga anggota yang memiliki kemampuan dan dedikasi tinggi terhadap sebuah tanggung jawab yang diemban. Begitu juga dengan keberhasilan Tekap 308 Polda Lampung. Hal tersebut dikisahkan oleh mantan Kapolda Lampung, Soibatin Puniakan, dalam beliau SPDB Pangeran Edward Syah Pernong, gelar Sultan Skala Berak yang di Pertuan ke-23, Saipatin Raja Adat, Kerajaan Adat Paksi Pak Skala Berak Kepaksian Pernong. Beliau menceritakan asal-usul tercetusnya tim khusus anti bandit atau biasa disebut dengan Tekap 308 Polda Lampung. Tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2020, merayakan hari jadi yang kelima. Sejumlah ucapan mengalir baik dari internal kepolisian serta berbagai kalangan masyarakat menunjukkan bahwa Tekap 308 Polda Lampung dan jajarannya yang ada di setiap Polres telah menjadi jawaban atas keresahan masyarakat terhadap masalah kejahatan dengan kekerasan yang cukup menjadi momok di tengah masyarakat yang dijawab dengan hadirnya Tekap 308 yang mulai berkiprah dan spesial memburu pelaku kejahatan kekerasan yang meresahkan masyarakat. Dikatakan beliau bahwa makna 308 yang melekat pada Tekap bukanlah angka semata, melainkan memiliki makna tanggal 30 bulan 8 atau tanggal 30 Agustus, saat Satgas Jatanras Polda Lampung dan Jatanras Kota Bandar Lampung sebagai tim yang dibentuk oleh Kapolda Lampung pada masa itu, yakni Brigjen Polisi Edward Syah Pernong, sehubungan dengan gugurnya Bribda Jeffrey, anggota Satbrimob Polda Lampung yang menjadi korban ditembak pelaku kejahatan saat melawan dengan gagah berani menghadapi kelompok penjahat bersenjata api karena mempertahankan kendaraan miliknya. Peristiwa gugurnya Bribda Jeffrey bukan hanya sebagai suatu kejadian yang sangat memprihatinkan bagi Polda Lampung, tapi terutama tantangan berat atas ratapan masyarakat yang seolah ada ratapan. Alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada itu juga menuturkan bahwa ini juga salah satu sebab sehingga pengungkapan kasus perampokan dan pembunuhan Bribda Jeffrey adalah sebuah pertaruhan reputasi reserse Polda Lampung bila tidak segera terungkap saat itu. Di samping tentunya halayak juga sudah tahu bahwa Kapolda saat itu notabene juga adalah seorang reserse, bahkan pernah dipanggil ke Istana Negara karena mendapat penghargaan dari Presiden Soeharto tahun 1995 saat berpangkat Kapten Polisi bertugas sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi yang terkenal dengan kasus Acan di Bekasi. Kapolda, Wakapolda saat itu Kombes Bonifasius Tampoy, Kombes Purwo, Dikrimum, AKBP Anton, Wadirkrimum, bahkan Wadan Kop Brimob Polri Brigjen Anang yang saat ini sebagai Dankop Brimob Polri dari Jakarta turun ke Bandar Lampung. Dan selama 2 hari 2 malam, Kapolda, Wakapolda, dan Wadan Kop Brimob Polri dan Wadir Krimum hampir selalu berada bersama Kapolresta Bandar Lampung saat itu, Kombes Polisi Hari Nugroho. Bersama mengendalikan seluruh kegiatan, para personil Satgas Gabungan Polda Lampung dan Polresta Bandar Lampung saat itu berdiskusi mengupas seluruh sinyal elemen dan mengakuratkan seluruh info lapangan yang disebar di seluruh wilayah, di seluruh lapas, di seluruh rutan, dan di seluruh jaringan pelaku kejahatan di seluruh Lampung. Diklarifikasikan dengan semua info yang ditemukan di TKP dan info dari reserse yang menyebar di lapangan, sehingga pada titik kulminasinya adalah info A1 siapa pelaku, kelompoknya, dan tentang keberadaan pelaku yang sekitar pukul 2.30 pagi Minggu dari halaman Mapolresta Bandar Lampung. Kapolda, Wakapolda Boni Tampoy, dan Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Hari Nugroho.
Detik keberangkatan yang mencekam saat Kapolda berdoa dan menepuk satu pundak dan pipi para Satgas Gabungan Reserse dan satu tim Brimopolda Lampung saat memberangkatkan mereka dengan semangat dan doa untuk menyergap pada satu tempat yang masih dirahasiakan dengan satu perintah saat briefing terakhir Kapolda. Tidaklah heran bahwa di hari jadi kelima Tekap 308, ucapan juga mengalir dari masyarakat dari seluruh Lampung, bahkan dari berbagai kalangan masyarakat yang menunjukkan bahwa kinerja Tekap 308 mengena di hati masyarakat, dan pada kesempatan ini Meddinas Lampung berusaha mencari dan sempat mengutip beberapa nasihat pesan langsung dari penggagas Tekap 308, yakni SPDB Dr. Andes Edward Syahpernong SHMH, mantan Kapolda Lampung. Kepada dan tim Tekap 308 saat itu AKBP Ruli, saat ini sebagai Wakapolresta Jambi. Dan anggota Tekap 308 termuda saat ini yaitu Ibtu Gilang. Bahkan Ibtu Gilang adalah anak asuh SPDB saat SPDB sebagai pengasuh di Akademi Kepolisian. Beberapa cuplikan yang Meddinas dapati tentang butir-butir nasihat dan juga apresiasi SPDB kepada pendiri-pendiri tim anti bandit ini yang punya reputasi hebat ini adalah sebagai berikut. Adinda Ruli, begitu besar rasa terima kasih masyarakat terhadap Tekap 308. Artinya masyarakat merasakan benar kinerja Tekap 308 sebagai pembela rakyat menghadapi kejahatan curanmor. Ketika penghargaan masyarakat begitu tinggi, yang juga diikuti oleh ekspektasi ke depan agar tetap bisa terus sebagai pembela masyarakat, justru pada tahap tersebut adalah tahap yang paling berat. Tempat dan tugasmu mungkin sudah tidak di Lampung lagi, tapi dirimu tidak bisa melepaskan diri dari jejak perjalanan sebagai seorang reserse, yang dalam salah satu snapshot episode karirmu adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan lahirnya Tekap 308 Polda Lampung. Teruslah untuk saling memberi semangat dan penghargaan terhadap para serigala-serigala pemburu kejahatan. Dan walau Ruli sekarang menjabat Wakapolresta Jambi, walaupun sekarang Anda Wakapolresta, tapi giroh dan semangatmu sebagai orang yang pertama kali membangun dan ikut menetungkan Tekap 308 haruslah tetap bisa mewarnai semangat Tekap 308 di Lampung. Bahkan monitoring, ternyata sikap kepemimpinanmu tetap mewarnai dalam tugasmu sekarang, yang juga sangat intens memberikan semangat untuk tim buru sergap kejahatan Reserse Resmob di Kota Jambi. Di dalam kita membuat kilas balik sebuah organisasi tim atau apapun, kita harus menghargai orang-orang yang pernah berkiprah di dalamnya. Apapun juga, tangan-tangan dingin, tangan-tangan terampil yang membentuk pertamanya adalah kalian bertiga. Direktur waktu itu Purwo, wakilnya Anton, dan komandannya adalah Ruli. Kemudian semangat kebanggaan sebagai anggota Tekap 308 yang menggelontorkan langkah-langkah sebagai reserse handal dan andalan yang punya semangat dan kebanggaan terus terwarisi secara periodik, dan itu yang mewarnai Tekap 308. Banyak tipe-tipe orang, kadang ada orang yang tipenya disebut banyak lakar dan merasa dirinya paling hebat. Omong besar tentang keberhasilan, tapi keberhasilan itu hanya ada di dalam hayalan dan angan-angannya saja. Yang dirasakan ternyata faktanya hanya ada dalam omongan pribadinya saja. Sosok pribadi yang hebat bukanlah saat ia mengatakan bahwa ia hebat, kelakar dusta. Tapi saat orang mulai mengecek betul tidaknya, maka orang akan melihat kehambarannya. Kebohongannya dan kedustaannya itulah yang disebut waham. Merasa besar, tapi hanya besar dalam perasaannya, dan penilaian orang akan berkata lain, karena tidak ada yang bisa dikelabui dan dikarang-karang di abad informatif yang sangat transparan ini. Terkait dengan itu, kalian adalah sosok yang telah menunjukkan bagaimana mengabdi dengan baik dan benar. Tidak perlu banyak omong, karena tanpa banyak bicara, serigala selalu mengendus dan menyergap mangsa, dan muncul dari tempat yang tidak pernah terduga. Tekap 308 hampir tidak pernah bersuara dalam sesumbarnya, tapi tindakannya lah yang bergaung dan membahana. Tekap sekarang ini masih berkiprah di lapangan. Riki di Mesuji, Harto Agung di Polda, Gigi di Lampung Utara, Edi Korinas di Tanggamus, Tri Maradona di Lampung Selatan, dan Varia Arista di Lampung Timur, dan para kasat reskrim lainnya di Lampung Tengah. Juga getaran resersenya cukup menggema. Begitu juga Tulang Bawang Barat, Waikanan, serta Gaung Rizki di Kota Bandar Lampung.
Semuanya saat ini menjadi tumpuan dan harapan masyarakat untuk menjaga mereka, membela mereka dan menenteramkan hati mereka. Tekap 308 lah crime hunternya Mas Purwadi di lapangan, menjaga rasa aman di hati masyarakat. Apalagi Mas Purwadi itu orang reserse, mantan Kanit Jatanras Polres Metro Bekasi, dan mantan Kasat Reskrim Polresta Bogor. Artinya Mas Purwadi itu amat sangat tahu siapa yang tidur, siapa yang bangun, siapa yang kriup-kriup, siapa yang makan tulang, dan siapa yang bekerja keras di belantara kejahatan, memburu dan mengejar para pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat, sebagaimana moto reserse. Di mana kejahatan di situ ada reserse, karena reserse menampilkan dirinya di arena melawan kejahatan. Jadilah Bayangkara yang selalu membawa dan mengibarkan panji Tribrata. Disitulah berdetamnya semangat Tekap 308. Jadilah kalian patriot NKRI, patriot reserse yang berusaha menegakkan hukum dengan baik dan benar. Kehadiran kalian menjadikan masyarakat merasa aman dan tentram. Kalianlah yang ada di depan di tengah malam, di tengah kegelapan. Itulah lambang serigala yang bermata merah menembus gelapnya malam, dengan hidung yang mengendus tajam dan intuisi yang peka, serta berjalan terus memberantas kejahatan. Meskipun di usia yang masih sangat relatif muda, namun begitu banyak kiprah yang telah dilakukan oleh Tekap 308 hingga hari ini, sehingga terus menggema di mana-mana. Jadilah kalian kebanggaan masyarakat Lampung. Jadilah kebanggaan Indonesia. Jadilah kebanggaan Polri. Untuk Tekap 308 Polda Lampung, semangat HUT kelima Tekap 308. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syukran katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Barakallahu fi umrik. Selamat hari lahir kelima Tekap 308 Polda Lampung dan jajaran. Doa terbaik untuk seluruhnya, serta buat Abang Ibda Raymond bersama seluruh jajaran. Insya Allah akan menjadi insan yang baik di dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Terus sabar, bahkan ketika dipuji, ia tidak terbang bagaikan burung. Ketika ia dicaci, ia tidak menjadi sampah. Bahkan terus sabar dan terus tenang di dalam menjalani kehidupan ini. Sesuai dengan warna bajunya adalah coklat. Itulah Polri sejati. Insya Allah, doa terbaik untuk Tekap 308, Polda Lampung dan jajarannya. Salam hormat saya, Ustadz Ibda Muhammad Akmal. Terima kasih. Salam hormat saya untuk abang-abang dan seluruh teman Tekap 308 Polda Lampung dan jajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Tekap 308 Polda Lampung dan jajaran. Semoga semakin solid dan jaya selalu. Bravo! 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 Masuji jaya! Kami Tekap 308 Polres Mesuji mengucapkan terima kasih atas dukungannya pada Unit 1 Resmob Polresta Jambi. Semoga ke depan kita kompak selalu dalam membasmi dan memberantas kejahatan. Bravo! 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 Mesuji jaya! Kami Unit Resmob Polresta Jambi mengucapkan Dirgahayu Tekap 308 jajaran Polda Lampung. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jacqueline Chopper, mewakili rekan-rekan unit Jatanras Polda Metro Jaya, mengucapkan selamat hari jadi yang kelima untuk tim Tekap 308 Polda Lampung. Semoga tim Tekap 308 Polda Lampung semakin berjaya, semakin sukses, semakin promoter, disegani oleh penjahat, dan dicintai oleh masyarakat. Tetap semangat, jaga kekompakan, dan jangan kasih ruang untuk para pelaku tindak kejahatan di wilayah hukum Polda Lampung. Sikat penjahat, lindungi masyarakat, Bravo Polri, NKRI 100% harga mati. Merdeka! Kami Polsek Aimas Polda Papua Barat mengucapkan Dirgahayu untuk Tekap 308 Lampung. Semoga semakin solid dan sukses selalu.
Tekap 308 Polres Lampung Utara mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-74. Kamtipmas kondusif, masyarakat semakin produktif. Bravo, bravo, bravo. Erlan Medinas TV melaporkan.